berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang boleh bersama-sama kembali saat ini untuk menikmati hadirat Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan renungan firman hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal yang paling indah dalam hidup kita selain kita boleh menghampiri tata kasih karunia Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, karena di sana kita akan bisa mengalami kepuasan hidup, kepuasan batin, kelegaan, sukacita, dan damai sejahtera. Semua beban kita akan menjadi ringan, bahkan ada kelepasan di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percaya janji Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita hampiri Dia dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami orang yang berdosa, kami orang yang punya masa lalu yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena penebusan Yesus Kristus, kami semua dilayakkan, kami diampuni dan diberi anugerah untuk bisa menikmati hadirat Tuhan yang begitu kudus. Saat ini kami ingin persembahkan pujian kami, penyembahan kami, korban syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan dimuliakan, Tuhan semakin dinyatakan di tengah-tengah dunia ini melalui setiap pujian penyembahan kami. Kami juga membawa semua pergumulan hidup kami, Bapa, karena kami sangat percaya hanya di dalam Engkaulah ada kelegaan, ada kelepasan, ada pertolongan, dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saatnya kami akan menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu. Biarlah kami menaikkan pujian penyembahan ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa
seumur hidupku. Oh Yesus, biar Engkau pakai hidup kami menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Oh Lord Jesus, itu kerinduan kami, menyenangkan-Mu di dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, dalam perbuatan kami Tuhan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Lord. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ingin hidup kita hari demi hari semakin indah, semakin diubahkan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Hidup ini sebenarnya bukan masalah berapa umur kita, berapa panjang usia kita, berapa lama kita hidup di dunia ini. Yang lebih penting adalah seberapa bermakna, seberapa bernilai, berartinya hidup kita selama kita ada di dunia ini. Karena memang Tuhan telah merancang kita hadir di dunia ini dengan sebuah makna, sebuah nilai, bukan sekedar kita hidup lama di dalam dunia ini. Tapi sayangnya ada banyak orang yang kadang-kadang hidupnya tidak bermakna, tidak berarti. Bahkan disesali oleh banyak orang karena cara hidupnya, karena perbuatannya yang tidak terpuji. Walaupun sebenarnya sudah diberkati Tuhan dengan baik, tetapi tidak jadi kenangan yang manis bagi orang lain. Kita akan merenungkan firman Tuhan bagaimana hidup kita bisa berdampak selama kita ada di dunia ini. Tapi sebelumnya saya ingin mendengar sebuah sharing gitu tentang orang yang kadang-kadang justru dampaknya itu dampak buruk, bukan dampak yang baik, bukan keteladanan yang baik, tetapi keteladanan buruk, membuat orang justru mungkin tidak suka sama dia. Kasus-kasus seperti itu kan banyak. Ada yang bisa cerita, pasti ada lah itu ya. Iya Pak, ada Pak. Itu saya dapat informasinya sih dari teman. Itu dia katanya ada yang dia kenal seseorang yang sangat berprestasi di dalam karirnya Pak. Sungguh luar biasa posisinya sampai jabatannya lumayan lah. Dan kehidupannya sangat diberkati. Tapi Pak,
karakternya itu nggak cocok gitu, maksudnya nggak sesuai karena dia tuh nyebelin gitu dari sikap-sikapnya, baik perkataan gitu ya Pak. Terus kadang-kadang ada sesuatu yang seharusnya bukan bagian yang harus dia campuri, dia pun ikut urusin gitu Pak, sehingga banyak orang yang lebih benci lagi sama dia. Nah dia diberkati tapi dia tidak memberkati keluarganya, saudara-saudaranya. Jadi dia ya hidup untuk dirinya sendiri, ya berhasil dari secara karir, tapi karakternya itu nggak memberkati seperti yang Bapak bilang. Bahkan banyak yang nyebelin, bahkan ada yang mengutuk gitu loh Pak. Aduh, bukan bagian lo tapi lo sok-sokan gitu. Itu tuh Pak, itu seperti yang Bapak omongin juga kan ya Pak ya? Iya, kasus-kasus seperti itu seharusnya kalau kita anak-anak Tuhan nggak sampai terjadi. Karena semakin kita diberkati Tuhan, harusnya membuat orang itu di sekitar kita semakin terberkati. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan, tidak ada yang lebih bernilai dalam hidup kita selain hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Hidup kita punya dampak yang kuat bagi orang lain untuk menjadi baik dan mengenal Tuhan. Nah, kalau bicara menjadi berkat, berdampak bagi orang lain, itu kan mempengaruhi hidup orang lain. Sedemikian rupa sehingga orang itu bisa bertobat, orang itu bisa berubah, orang itu jadi punya keberanian untuk berkomitmen dengan Tuhan, bertanggung jawab dalam hidupnya, merubah hidup orang lain. Itu tidak bicara orang harus sukses dulu secara materi, secara keuangan dalam pekerjaannya, tidak. Karena kalau kehidupan berdampak itu orang mungkin secara ekonomi biasa-biasa saja, tetapi pengaruh hidupnya itu sungguh-sungguh mempengaruhi orang sedemikian rupa, sehingga orang itu menjadi berubah karena kehadiran seseorang yang hidupnya berdampak. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita semua. Nah, lalu ciri-cirinya apa Pak? Ciri-ciri seseorang yang berdampak hidupnya bagi orang lain. Berdampak positif ya, Iya, berdampak baik positif, ya. iya. Iya, berdampak Contohnya baik, apa ya. gitu Pak? Kita bisa belajar satu tokoh di Alkitab itu yang bernama Paulus. Paulus itu hidupnya luar biasa berdampak bagi orang-orang yang dia layani. Dia tidak sekedar mengajar, tidak sekedar berkhotbah, tetapi hidupnya benar-benar punya dampak yang sangat kuat sekali terhadap orang-orang yang dia layani, terhadap jemaat yang dia bangun. Kalau kita perhatikan 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1-12, perikop ini kita akan menemukan ada 3 ciri yang sangat penting dari hidup Paulus, dari hidup orang yang bisa berdampak kuat bagi orang sekitarnya. Yang pertama, itu bicara tentang orang yang punya ketulusan hati. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, 3, 4 sampai 6 ya. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Paulus punya kesempatan untuk memakai jabatannya, posisinya sebagai salah satu rasul Yesus Kristus, mendapatkan perhatian, mendapatkan pujian, mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Tetapi ketika dia melayani, dia menegaskan, dia sungguh-sungguh tulus melayani. Ada beberapa kata yang kita bisa lihat di ayat-ayat yang saya baca tadi kan. Nasihat kami tidak lahir dari kesesatan. Berarti benar-benar itu murni. Maksud yang tidak murni atau tipu daya berarti apa adanya. Benar-benar yang diberitakan itu, yang diajarkan, yang dikhotbahkan sungguh-sungguh firman Tuhan. Ini hamba Tuhan yang tulus itu seperti itu. Kalau khotbah ya memberitakan firman Tuhan saja.
apa adanya seperti yang dimaksud Alkitab. Bukan untuk menyenangkan, di situ kan bukan untuk menyenangkan manusia. Ada orang yang melayani hanya untuk menyenangkan hati yang mendengarnya. Godaan orang-orang yang melayani, yang memberitakan firman Tuhan, kadang-kadang bagaimana supaya khotbah saya disukai orang. Akhirnya kadang-kadang nggak tulus. Tidak memberitakan firman Tuhan sebagaimana seharusnya. Paulus tidak seperti itu. Kami memberitakan firman Tuhan itu memang sebagaimana seharusnya untuk menyukakan Tuhan, bukan menyukakan manusia. Nah, kalau untuk menyukakan manusia, pasti dia tidak berani menegur yang salah. Yang paling aman kalau khotbah yang menyenangkan hati manusia saja. Khotbah yang keras, yang menuntut pertobatan, yang menegur orang berdosa, tidak akan dilakukan karena orang nggak suka ditegur. Orang nggak suka dengar khotbah yang keras. Orang itu kan seneng kalau dengar khotbah itu yang manis, enak didengar, yang menyenangkan, apalagi memberi janji-janji manis. Bagaimana kamu semakin diberkati berkelimpahan, bagaimana kamu menjadi orang yang semakin sukses secara materi, secara pekerjaan, itu pasti senang. Karena kita semua memang pengen diberkati Tuhan. Tetapi ada orang, menurut saya itu namanya manipulasi sebuah pemberitaan firman Tuhan. Tujuannya hanya supaya orang senang. Memang ada janji-janji Tuhan tentang berkat, tetapi kan nggak semua firman Tuhan bicara hal itu. Bahkan kalau kita pelajari Alkitab, ada begitu banyak firman Tuhan yang mengatakan kalau ikut Tuhan itu penderitaan, kesusahan, kesulitan, tantangan. Itu kan nggak menarik. Tetapi Paulus, saya tidak ingin menyenangkan hatimu. Aku ingin menyenangkan hati Allah. Tuhan menguji hatiku. Ini orang yang tulus, tidak dengan maksud tersembunyi. Maksud loba, memanfaatkan kebaikan orang, memanfaatkan kesukaan orang, supaya dia dapat keuntungan. Tidak, ini hamba Tuhan yang benar-benar tulus hati. Makanya tidak heran kalau Paulus hidupnya berdampak luar biasa bagi jemaat. Karena melihat ketulusan hatinya. Saya senang belajar dari orang-orang yang lebih senior. Saya kalau berkunjung ke gereja-gereja, terutama gereja di desa-desa gitu, di daerah gitu, saya senang ngobrol dengan yang sudah sepuh, yang sudah mungkin 80 tahun, 90 tahun, yang berjuang dari nol, bagaimana merintis pelayanan di sebuah desa, bagaimana perjalanan hidup mereka. Salah satu kesimpulan saya, Tuhan pakai orang-orang tersebut adalah ketulusan hatinya. Bukan memanfaatkan pelayanan untuk kepentingan sendiri. Jadi saudara-saudara, ini berlaku tidak hanya dalam pelayanan. Ketulusan hati kita ini membuat kita berdampak kepada orang lain. Karena akhirnya orang yang bersentuhan dengan kita itu kan melihat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tulus atau tidak. Orang banyak kecewa, banyak sakit hati gara-gara ketidaktulusan. Kebaikan yang diberikan tetapi tanpa ketulusan. Jadi yang pertama kalau ingin berdampak, jaga hati tetap tulus. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, pekerjaan baik yang kita lakukan dengan ketulusan. Ya. Yang kedua, rela berkorban. Paulus itu luar biasa rela berkorbannya ya. Semua hal yang sebenarnya bisa dia nikmati dia tinggalkan. Karena supaya bisa melayani Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ke-8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Rela berbagi hidup. Paulus itu rela untuk bekerja sambil melayani karena tidak mau jadi beban bagi jemaat di Tesalonika. Karena kehidupan jemaat di Tesalonika juga berat. Tidak mau jadi beban, tapi sekaligus mau memberi teladan bagaimana hidup yang bertanggung jawab tidak jadi beban bagi orang lain. Dia bekerja
supaya bisa memenuhi kebutuhannya. Tidak jadi beban jemaat, karena jemaat sendiri sudah dibebani dengan banyak masalah. Waktu itu jemaat memang dalam kondisi yang sangat sulit. Rela berkorban, melepaskan apa yang jadi haknya, melepaskan apa yang memang pantas diterimanya. Itu sebuah pengorbanan dan membagikan dirinya, hidupnya. Jadi Paulus itu tinggal bersama dengan jemaat, bisa ngobrol dengan jemaat. Seorang rasul, kita akan sangat kagum kalau misalnya pejabat dirjen sajalah. Dirjen kemudian berkunjung ke sebuah daerah, tidak mau nginap di hotel bintang 5, dia hanya minta losmen. Kalau tidak di rumah salah satu panitia saja. Karena dia ingin berbagi hidup, itu saja orang akan kagum. Luar biasa ya. Itu manusia loh, hanya sebatas itu. Paulus, orang yang seharusnya dimuliakan. Orang yang dihormati. Tetapi dia rela berbagi hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerelaan berkorban itu, walaupun kadangkala orang tidak hargai, tetapi akhirnya itu tetap sesuatu yang bernilai. Suatu saat apa yang kita korbankan dalam hidup seseorang tidak pernah sia-sia. Orang akan terjamah hatinya dan akhirnya menyadari bahwa kita peduli, kita sangat menyayangi dia. Coba kalau kita perhatikan siapa orang yang paling berkorban dalam hidup kita. Manusia di dunia ini siapa yang paling berkorban luar biasa dalam hidup kita? Ibu kita. Ibu kita berkorban luar biasa. Makanya kalau kita lihat orang-orang dewasa, pengaruh ibunya itu sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Bahkan kalau disuruh cerita, coba kenangan tentang ibumu. Wah, banyak sekali itu. Walaupun ada beberapa sih, saya ketemu orang-orang kalau cerita tentang ibunya juga sakit hati juga banyak gitu. Tetapi kalau bicara tentang seorang ibu, itu dampaknya kuat dalam hidup seseorang. Makanya kalau kita punya masalah, kita udah dewasa begini ya. Kalau kita punya masalah, kalau kita masih punya ibu, siapa yang pengen pertama kali kita ingin cerita, pengen curhat? Ibu kita. Ibu kita. Bukan ayah kita. Karena seorang ibu punya dampak yang sangat kuat sekali. Ya. Coba kalau itu juga kita miliki dalam hidup ini. Kasih kita itu kasih yang rela berkorban. Pelayanan kita itu pelayanan yang rela berkorban. Jadi ketika ada orang punya masalah, dia tahu siapa yang tulus untuk melayani, siapa yang tulus menolong saya, siapa yang tulus mengasihi saya, dan mereka akan cari kita. Hidup kita berarti berdampak kuat dalam hidup seseorang. Dan Tuhan ingin kita sampai titik itu dalam pertumbuhan kita. Bukan sekedar kita sibuk dalam urusan aktivitas gereja saja, tidak. Tuhan ingin kita punya dampak yang sangat kuat bagi orang lain. Rela berkorban, sebagaimana Kristus rela berkorban untuk kita. Biarlah kita belajar rela berkorban. Jangan hanya menuntut hak kita saja, tetapi biarlah kita belajar melepaskan hak kita demi orang yang kita kasihi, demi orang yang kita layani. Itu proses pembelajaran supaya hidup kita berdampak. Dan yang ketiga adalah hidup kita mesti jadi teladan, itu pasti ya. Kalau ingin berdampak tanpa keteladanan itu nggak mungkin. Ayat 10, kamu adalah saksi demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Paulus ini luar biasa. Dia juga berani berkata, teladanilah hidupku seperti aku meneladani Kristus. Dan dia tinggal bersama-sama jemaat dan dia bisa berkata, teladanilah kesalehanku. Teladanilah hidupku, teladanilah bagaimana aku berbicara kepada orang lain. Ini luar biasa, luar biasa. Makanya hidupnya luar biasa berdampak. Ada banyak pemimpin, banyak orang tua, banyak tokoh-tokoh, akhirnya pengikut-pengikutnya, anak-anaknya akhirnya justru tidak suka dengan dia
bahkan akhirnya menjadi musuhnya karena apa? Kecewa. Pemimpinnya, orang tuanya tidak bisa jadi teladan yang baik. Hanya pintar bicara yang baik, tetapi tidak pintar melakukan yang baik. Paulus berani ngomong begitu, padahal dia tinggal di tengah-tengah jemaat loh, bersama dengan jemaat. Berarti dia memang tulus hati. Lihatlah hidupku, lihatlah hidupku. Ini tantangan, Bapak Ibu yang punya anak, para orang tua, berani tidak sebagai orang tua kita berkata kepada anak-anak kita, nak, ikuti teladan papa, ikuti teladan mama. Bagaimana papa mama mengasihi Tuhan. Bagaimana papa mama menyelesaikan masalah-masalah dengan orang lain. Bagaimana papa dan mama ini mengatasi masalah-masalah bersama dengan Tuhan. Berani tidak kita berkata kepada orang-orang yang kita pimpin, para hamba Tuhan, para pemimpin jemaat, orang-orang yang melayani. Berani tidak kita berkata kepada orang yang kita layani, lihatlah hidupku, ketulusan hatiku dalam melayani, kekudusan hidupku sebagai orang yang melayani, kesetiaanku, ikuti aku. Dunia ini butuh orang-orang yang berani menampilkan dirinya seperti itu. Bukan orang sempurna, tetapi punya komitmen untuk jadi teladan bagi orang lain. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena hidup kami Tuhan rancang dengan maksud yang sangat mulia. Bukan hanya Tuhan ingin hidup kami dilimpahi dengan anugerah, tetapi Tuhan juga ingin pakai kami menjadi alat Tuhan untuk memberi pengaruh yang indah, pengaruh yang benar bagi dunia ini. Kehadiran kami itu membuat banyak orang akhirnya meninggalkan jalan-jalannya yang berdosa, bertobat, dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidup mereka berubah. Tuhan ampuni kalau selama ini kami jadi batu sandungan untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami. Kami jadi batu sandungan untuk orang-orang yang kami layani. Kami menjadi batu sandungan untuk sahabat dan tetangga kami. Karena sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang yang melayani Tuhan, seringkali kami tidak tulus hati di dalam berbuat baik. Kami tidak tulus hati ketika melayani. Kami tidak tulus hati ketika kami beribadah kepadamu. Tuhan ampuni kami. Biarlah kami mulai mengkoreksi hidup kami dan kembali menata hidup kami. Menjaga hati kami tetap murni, tetap tulus di hadapan Tuhan. Dan itu pasti tulus di hadapan manusia. Kami punya komitmen untuk jadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati para orang tua, supaya mereka tidak hanya punya komitmen mendidik anak-anaknya di jalan Tuhan, tetapi mereka juga punya komitmen supaya menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Kehidupan orang tuanya bisa dibaca oleh anak-anaknya sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Anak-anaknya bisa membaca hidup orang tuanya, bagaimana Tuhan menyatakan kasih dan merubah hidup orang tua mereka. Demikian juga kehidupan para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat bisa membaca bagaimana kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, itu bukan sekedar menjadi ucapan mereka, tetapi sungguh-sungguh mengubah dan menjadi kehidupan para hamba Tuhan itu. Sehingga kehadiran orang tua dan hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah jemaat, sungguh-sungguh berdampak kuat merubah kehidupan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa di surga. Dunia ini membutuhkan teladan-teladan yang baik. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang seperti ini Bapa. Tuhan, jadikan anak-anak-Mu, jadikan orang-orang yang sudah Tuhan tebus, itu menjadi orang-orang yang Tuhan pakai menjadi dampak kuat bagi masyarakat ini. Sehingga lingkungan di mana kami tinggal menjadi berubah. Tempat pekerjaan di mana kami bekerja memberi nilai yang baik karena kehadiran kami. Tempat di mana kami hadir selalu ada kehadiran Tuhan
yang penuh kasih, yang penuh kebenaran, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Kami juga berdoa supaya bangsa dan negara kami itu semakin hari, semakin banyak pemimpin-pemimpin yang tidak sekedar punya jabatan, tetapi hidup mereka juga punya dampak yang kuat karena mereka bekerja dengan tulus hati, dengan sepenuh hati, dan bisa menjadi teladan bagi bangsa ini, bagi masyarakat di Indonesia ini. Sebagaimana kami meneladani Kristus, biarlah kami semua juga bisa jadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita luar biasa. Tidak hanya bagi keluarga kita, tetapi bagi banyak orang engkau hadir di sebuah tempat. Karena Tuhan ingin memakai hidupmu berdampak, membuat banyak orang hidupnya berubah dan mengalami kasih Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara memiliki pergumulan-pergumulan yang berat, saudara membutuhkan dukungan doa. Jangan ragu-ragu untuk menuliskan pokok doa saudara, hubungi nomor telepon yang ada di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa bagi saudara semua. Kami rindu saudara-saudara ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dan dilimpahi dengan anugerah-Nya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, ingin sharing, menanyakan sesuatu, saudara boleh menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada